Bimbingan Dharma dan Meditasi 02. Pada bimbingan Dharma dan Meditasi 3-in-1 01, saya sudah menjelaskan tentang objek meditasi dan sistem meditasi. Pada 3-in-1 02 ini, saya akan menjelaskan tentang kesadaran. Kesadaran, kalau kita gambarkan sebagai sebuah bulatan pipih, kesadaran itu hanya satu, yaitu kesadaran, tapi dalam fungsinya terbagi menjadi 3 lapis. Bulatan kesadaran, lapis atas, lapis tengah, lapis bawah. Apapun yang kita lakukan dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan, semuanya dengan sadar, yang berfungsi adalah bagian tengah, yaitu pikiran sadar. Dan ternyata apapun yang kita pikirkan dan rasakan itu otomatis akan masuk, terekam, tersimpan di dalam bawah sadar, pada lapis bawah. Pikiran bawah sadar. Jadi bawah sadar kita terisi sesuai dengan yang kita pikirkan dan rasakan, yang positif atau baik, atau yang negatif, yang buruk. Dan energi bawah sadar ini mempunyai 2 sifat alami. Yang pertama, energi bawah sadar sering memasuki kesadaran kita. Kalau bawah sadar kita terisi dengan kebencian dan dendam, keserakahan, maka energi negatif ini sering memasuki kesadaran kita dan kita akan merasa tidak nyaman, tidak bisa tenang. Apalagi kalau banyak energi ketakutan. Setiap saat bisa muncul ketakutan tanpa sebab. Karena itu kita harus melakukan segala sesuatu dengan pikiran dan perasaan, ucapan, perbuatan dengan yang baik dan positif. Perenungan cinta kasih, doa-doa yang baik, ini semua juga masuk dan menjadi energi bawah sadar positif. Demikian pula kalau kita sering memaki-maki, sering jengkel, sering marah, sering mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, ini pun masuk ke dalam bawah sadar. Tanpa sadar, kita sudah mempunyai energi-energi bawah sadar yang negatif, yang cukup banyak. Bahkan yang berasal dari kehidupan-kehidupan lampau juga ikut terbawa di dalam kandungan ibu. Bayi dalam kandungan ibu sudah membawa benih-benih karma-karma baik yang berasal dari energi-energi pikiran,
emosi yang baik. Juga membawa benih-benih karma-karma buruk. Juga membawa pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan di dalam kehidupan-kehidupan yang lampau. Sehingga bayi yang kemudian lahir akan mempunyai sifat yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai pengetahuan yang berbeda. Jangan heran kalau mendengar ada anak usia 5 tahun ahli musik. Pasti dalam kehidupan lalu dia adalah ahli musik. Kalau belajar usia 5 tahun tidak mungkin bisa menjadi ahli musik. Demikian pula semua orang punya bakat yang berbeda. Ada yang olahraganya hebat, ada yang matematikanya hebat, ada yang selalu emosional, kasar. Ada juga dari kecil sudah terlihat lembut dan punya kasih sayang. Kecerdasannya juga berbeda. Karena itu memahami hal ini, seseorang tidak perlu merasa iri terhadap orang lain. Demikian pula trauma-trauma. Karena energi pikiran dan emosi ketakutan terhadap sesuatu yang tersimpan dalam bawah sadar sering keluar memasuki kesadarannya, sehingga tiba-tiba dia ketakutan tanpa sebab. Nah, sifat yang pertama dari energi bawah sadar yaitu mewujudkan menjadi kenyataan apapun yang kita pikirkan dan rasakan. Karena itu kita harus punya pikiran yang positif, punya keyakinan yang kuat, sehingga melakukan apapun akan berhasil didukung oleh energi bawah sadar. Orang yang merasa tidak bisa melakukan, tidak percaya diri, diberi tugas, saya tidak bisa melakukan ini, Pak. Ini terlalu berat, terlalu susah, sulit. Saya tidak mampu melakukan. Kalau dia tetap diberi tugas, dia akan gagal. Karena pikiran-pikiran dan emosi tidak mampu ini terekam di dalam bawah sadar mewujudkan menjadi kenyataan. Karena itu seorang anak tidak usah dibentak-bentak. Jangan dikatakan bodoh, nakal. Kamu begitu saja tidak bisa, padahal teman-temanmu bisa. Bentakan seorang ibu, seorang bapak, seorang kakak, ini juga akan masuk ke dalam bawah sadar si anak yang ketakutan pada saat itu. Alangkah bijaksananya kalau orang tua berkata, "Nak, tidak apa-apa, Nak. Kamu dapat 50 saat ini nilaimu. Teruslah kamu tekun belajar. Makin rajin kamu belajar, di sekolah juga memperhatikan, pasti lain kali nilaimu bisa 70, bahkan bisa 90 kalau kamu makin rajin dan tekun belajar."
ini akan sangat bermanfaat karena bawah sadar si anak yang menerima ini akan mewujudkan menjadi kenyataan. Demikian pula kita bisa merenungkan satu pikiran tertentu dengan konsentrasi. Misalnya tubuhnya sering sakit, lemah, tidak sehat. Melakukan perenungan, tubuh saya segar, sehat, kuat, dan sempurna. Diulang-ulang dengan konsentrasi dalam kondisi fisik dan mental yang rileks, maka sekaligus juga dibayangkan terjadi pada saat ini, maka perenungan itu akan masuk ke dalam bawah sadar dengan lancar dan sempurna karena rileks, dan kuat karena dengan konsentrasi dan dibayangkan menjadi kenyataan. Maka energi bawah sadar akan mewujudkan menjadi kenyataan. Sifat alami yang kedua dari energi bawah sadar sering memasuki kesadaran seseorang. Kalau energi negatif banyak di dalam bawah sadar, orang yang suka marah-marah, tiada hari tanpa marah, maka energi kemarahan yang masuk dalam bawah sadar ini menjadi sangat kuat dan akan mempengaruhi kesadarannya. Bila ada sesuatu yang kurang menyenangkan, energi kemarahan itu akan memasuki kesadarannya. Dia bisa marah luar biasa seperti orang kesetanan. Padahal energi kemarahannya yang memasuki kesadarannya. Kemudian atas sadar itu sifatnya bijaksana. Orang yang meditasi dengan baik, kesadarannya makin meningkat, makin kuat, maka kesadarannya akan naik dan memasuki lapisan atas, yaitu atas sadar. Sehingga orang itu akan bijaksana di dalam tindakannya setiap hari. Hidup dalam bimbingan dan tuntunan. Demikian mengenai kesadaran 3 lapis. Terima kasih.